Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Belangkon Revolution. Oke, di video kali ini berbeda dengan video-video yang sebelumnya, teman-teman. Jadi kali ini saya berada di mana ya? Intinya ini di luar rumah lah ya. Kita biar menghirup udara-udara segar. Oke, asik. Adalah beberapa orang yang sering bertanya kepada saya, dia bilang, kenapa kok karyawan itu susah untuk menjadi seorang pengusaha atau sering gagalnya dalam melakukan sebuah usaha. Nah, saya pun juga pernah mengalami ya, waktu saya masih kerja, saya berusaha ternak dulu ya, ternak ayam. Akhirnya ya gagal juga. Entah kenapa kalau masih terikat dengan sebuah perusahaan, kita melakukan usaha sendiri di rumah itu sangat susah itu loh untuk berkembang. Jadi ini menurut pengalaman saya pribadi ya, teman-teman. Semoga ini nanti bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Jadi gini, kenapa kok setiap karyawan atau orang yang masih terikat dengan suatu perusahaan ingin mendirikan sebuah usaha itu kok susah berkembang atau bahkan gagal. Nah, jadi seperti ini, teman-teman. Ketika kita sudah punya modal, ya kan, modal dalam arti kita kerja sama orang, kita mendapatkan modal. Nah, hasil dari modal hasil dari pendapatan kita kerja ikut orang tadi, pendapatannya kita buat usaha, cuman kita masih bekerja di suatu perusahaan ya, masih ikut orang lah intinya. Nah, jadi kan otomatis usaha kita itu yang meneruskan atau yang menjalankan usaha kan bukan kita sendiri, melainkan orang lain atau keluarga atau adik atau papa atau gimana lah, intinya bukan dari kita sendiri. Nah, ini faktor pertama dari sistem kegagalannya. Jadi gini, kita tidak bisa mantau ini. Ketika kita melakukan sebuah usaha, kita tidak bisa mantau usaha kita, ya begitu. Nanti kedepannya akan gagal. Kebanyakan seperti itu, teman-teman. Nah, ketika sudah gagal, karyawan itu ya sudah, tidak mau mencoba lagi, ya kan. Intinya, saya sudah ngeluarin modal segini, diperhitungkan kok ruginya besar, tidak ada untung, ya dia stop di situ. Jadi kenapa karyawan kok susah berkembang dalam melakukan usaha atau bahkan gagal. Nah, kalau saya dulu gagal. Pertama kali saya melakukan usaha itu gagal, cuman saya tidak menyerah di kegagalan pertama ya. Saya mencoba sampai 3 kali. Jadi pertama saya mengeluarkan modal sekitar 20 juta itu untuk usaha ayam ya, sekitar pertama nurunin ayam itu 500 ekor. Nah, dari pertama itu saya mengeluarkan modal 20 juta, itu sudah termasuk pakan, bibit sama alat-alat ternak lah, itu sekitar 20 juta saya mendapatkan itu, mengeluarkan modalnya itu sekitar 20 juta. Nah, setelah saya mengeluarkan modal 20 juta itu, apakah saya langsung untung? Tidak. Di situ saya mengalami kebangkrutan atau kegagalan. Jadi di situ saya rugi sekitar 14 juta ya. Dari modal 20 juta tadi, saya cuman kembali ke angka 8 juta. Cuman 20 juta itu jangan dihitung semua ya, teman-teman. Jadi biaya kayak alat-alat ternak itu nggak usah dihitung, itu masuknya ke invest kita. Nah, jadi ya kerugian sekitar 10 juta lah, sisanya itu kepotong buat investnya kita tadi, alat-alat ternaknya tadi. Nah, setelah itu saya ngeluarin modal lagi, saya tambah 10 juta lagi untuk beli bibitnya, bibit ayam ya, teman-teman, atau DOC istilahnya seperti itu. Jadi saya beli lagi 600 ekor. Nah, yang kedua ini sudah mulai ada perkembangannya ya, perkembangan peningkatan dari sistem pemeliharaannya itu sudah mulai memahami. Nah, disitulah saya sudah di situ saya semakin semangat lagi, walaupun di kedua itu masih gagal, masih rugi, cuman tidak sebesar yang pertama tadi. Yang ketiga saya menurunkan itu sekitar 600 ekor lagi. Dari 600 ekor tadi saya sudah mendapatkan untung. Yang ketiga ini saya baru bisa menikmati untung dari usaha saya. Nah, jadi gimana ya, untuk teman-teman yang sudah stuck atau sudah putus asa waktu pertama kali usaha, gagal sekali, sudah menyerah, ya itu tadi faktornya. Jadi kalau teman-teman
ada yang bertanya tadi kan, ya karyawan susah menjadi pengusaha atau selalu gagal menjadi pengusaha, ya gitu tadi ya teman-teman. Karena dia berpikirnya untung, tidak memikirkan ya namanya usaha itu ya naik turun lah. Kadang kita untung, kita buntung, malah kita untung terus, nanti baru dapat untung. Nah seperti itu usaha. Jadi jangan pernah berpikir untung dulu, yang penting berjalan dulu. Urusan bisa atau enggaknya itu urusan belakang ya teman-teman. Yang penting kita berusaha. Gagal mencoba lagi, gagal coba lagi maning, gagal maning coba lagi maning. Nah seperti itu. Ketika teman-teman gagal sekali terus stop, ya hasilnya seperti itu teman-teman. Hasilnya akan sama, habis apa ya, kita ngeluarin modal habis, nggak akan bisa bisa balik lagi. Nah kita kembali ke topik yang tadi ya, usaha seorang karyawan banyak gagalnya, yaitu tadi ya teman-teman, ketika sebuah usaha tidak kita jalankan sendiri, maka akan mengalami kegagalan, itu pasti. Sering akan mengalami kegagalan ketika usaha itu tidak dijalankan sendiri, kecuali yang menjalankan adalah dari pihak istri atau suami. Nah kalau istrinya kerja berarti suami yang usaha, kalau suami yang kerja berarti istrinya yang menjalankan usaha. Kemungkinan kalau seperti itu bisa berjalan lah ya, walaupun tidak seperti apa yang kita bayangkan, setidaknya itu bisa berjalan. Jadi mindset seorang karyawan itu, dia itu hanya memikirkan hasil pasti tanpa memikirkan belakangnya nanti akan seperti apa gitu. Karena dia sudah terpatok per bulannya dia mendapatkan sekian dari perusahaan. Nah jadi pemikiran dari seorang karyawan kebanyakan seperti itu ya. Usaha sudah dipikirkan dulu untungnya, wah saya mengeluarkan modal sekian, terus nanti kalau waktu penjualan atau panen saya mendapatkan untung sekian, sudah dikalkulasi seperti itu. Kalau sudah dikalkulasi seperti itu ya kebanyakan kalau drop atau gagal ya sudah, dia nggak mau meneruskan lagi, karena dia sudah memikirkan untung di awal, bukan memikirkan rugi di awal. Jadi gini ya, kalau usaha itu jangan pernah berpikir untuk memikirkan untungnya terlebih dahulu. Jadi berpikirlah bagaimana caranya mengembangkan sebuah usaha itu, mencari ilmunya sebuah usaha itu. Nanti kalau kita sudah tahu selanya, tahu cara-caranya, maka untung itu akan selalu berdatangan sendiri. Nah gitu ya teman-teman. Jadi kenapa kok karyawan itu banyak yang gagal dalam melakukan sebuah usaha, ya kebanyakan seperti itu gitu loh. Dia hanya memikirkan untungnya modal sekian, nanti baliknya sekian. Nah tanpa memikirkan bahwa ilmu itu mahal. Nah waktu saya belajar untuk di ternak ayam itu ya tidak cuman 1-2 juta saya keluarkan, bahkan puluhan itu saya keluarkan ya kan. Nah seperti itulah teman-teman. Jadi ilmu itu mahal. Untuk teman-teman yang benar-benar ingin terjun atau ingin berusaha, saran dari saya itu gagal jangan terus stop, jangan berhenti. Kalau pertama gagal lanjut saja, nanti kedua ketiga, maksimal itu menurut saya 2 kali kegagalan, yang ketiga akan mendapatkan untung. Biasanya seperti itu, karena saya menjalankan kemarin waktu menjalankan usaha ayam ya seperti itu ya teman-teman. Nah mungkin ini dulu dari saya, sampai jumpa di video yang saya selanjutnya. Salam amburadul.